was searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the... Shalom teens, apa kabar semuanya? Semoga semua baik-baik ya. Kita berjumpa lagi di ibadah 3G Teens Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Persiapkan hati teman-teman, ibadah kita akan segera dimulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami anak-anak-Mu ingin memulai ibadah online ini. Tuhan Yesus berkati supaya ibadah online ini berjalan dengan lancar dan kiranya firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom adik-adik teens. Wow, Kaniken senang sekali kita bertemu lagi hari ini dalam ibadah 3G Teens. Kaniken sangat bersuka cita bisa bertemu dengan adik-adik. Walaupun kita belum bisa bertemu di gereja, namun Kaniken sangat percaya adik-adik tetap membaca firman Tuhan dan tetap berdoa setiap hari. Adik-adik terus berdoa supaya nanti dalam waktunya Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah 3G Teens di gereja bersama-sama. Oke, adik-adik pasti masih ingat dong apa yang disampaikan oleh Kak Gele minggu lalu dalam renungan teens kita? Iya, betul sekali. Bulan ini kita sedang belajar dari kehidupan Abraham. Dan adik-adik sudah tahu bahwa ayah dari Abraham itu bernama Terah dan istri Abraham bernama Sarah. Pada cerita minggu lalu, Kak Gele sudah menceritakan tentang bagaimana Tuhan memanggil Abraham untuk pergi dari negerinya menuju ke negeri yang akan Tuhan berikan kepadanya. Dan bukan itu saja, Tuhan juga menjanjikan kepada Abraham suatu janji yang sangat besar, yaitu Tuhan akan memberkati Abraham dan keturunan Abraham akan menjadi sangat banyak, yaitu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Bisa adik-adik bayangkan dong betapa banyaknya, tidak terhitung jumlahnya pasti ya.
Nah, minggu ini kita akan melanjutkan renungan kita tentang kehidupan Abraham yang terambil dari Kejadian 21 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-7 tentang kelahiran Ishak. Kanikan bacakan ya buat adik-adik. Di ayatnya yang pertama, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat yang kedua, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Nah adik-adik, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kehidupan Abraham kali ini dalam peristiwa kelahiran Ishak anaknya? Coba kita lihat di ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Apa artinya adik-adik? Artinya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan dan Tuhan yang selalu menepati apa yang difirmankannya. Adik-adik tahu bahwa kelahiran Ishak terjadi di masa tua Abraham dan Sarah. Dan bagi manusia sebenarnya hal itu sangat tidak mungkin terjadi. Nah, untuk Abraham dan Sarah ini terjadi sesuatu yang buat manusia itu kelihatan sangat tidak mungkin. Namun kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sanggup melakukan apapun. Di kisah sebelumnya, di Kejadian 18 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-15, saat Tuhan menjanjikan Ishak bagi mereka, Sarah sudah sempat pesimis. Sarah sempat tidak percaya. Sarah melihat keadaannya, Sarah melihat waktunya sudah sangat tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki seorang anak. Karena itu, saat dijanjikan oleh Tuhan akan diberikan Ishak sebagai anak mereka, Sarah tertawa. Sarah sangat tidak percaya bahwa janji itu bisa terjadi dalam kehidupan Sarah dan Abraham. Namun saat itu Tuhan berkata kepada Sarah, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Dan saat itu Sarah sempat menjawab, aku tidak tertawa. Tetapi Tuhan berkata, kamu tertawa. Nah, saat itu tentunya Sarah belajar untuk menjaga sikapnya di hadapan Tuhan. Dia belajar untuk tidak cepat berkata-kata atau bertindak yang seolah meragukan Tuhan. Setelah kejadian itu, setiap hari sepanjang saat Sarah pasti terus menantikan janji itu terjadi di dalam hidupnya. Dia berusaha untuk mempercayai meskipun keadaan dan waktu berkata tidak mungkin itu terjadi. Sudah tidak ada waktu, sudah tidak ada harapan. Namun apa yang terjadi adik-adik? Pada akhirnya apa yang dijanjikan Tuhan itu benar-benar Tuhan tepati. Di pasal yang ke-21 dalam bacaan kita hari ini dibuka dengan kalimat Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Adik-adik, terkadang banyak hal di dalam kehidupan kita yang terjadi dan membuat kita sulit untuk percaya kalau Tuhan menyediakan hal besar dalam hidup kita. Namun, apapun itu, Kaniken minta jangan pernah kita cepat-cepat menjadi pribadi yang meragukan Tuhan. Meskipun saat ini mungkin adik-adik melihat segala sesuatu berjalan kelihatan tidak baik atau kelihatan tidak lancar. Atau mungkin adik-adik merasa saat ini adik-adik tidak bisa melakukan sesuatu. Ini tidak mungkin untuk saya lakukan, ini tidak mungkin untuk saya capai, ini tidak mungkin untuk saya terima. Atau ada adik-adik yang merasa tidak yakin bisa meraih cita-cita karena mungkin saat ini ada pelajaran yang sulit untuk adik-adik mengerti. Atau adik-adik berpikir, sepertinya saya tidak bisa bersekolah di tempat yang saya inginkan nantinya. Karena itu Kaniken mau minta kepada adik-adik saat ini, dengar baik-baik. Adik-adik berhenti meragukan diri sendiri. Jangan melihat keadaan adik-adik atau keadaan sekitar atau apapun yang ada di sekeliling adik-adik saat ini dan mulai berkata tidak mungkin dan mulai meragukan apa yang sanggup Tuhan buat, apa yang sanggup Tuhan kerjakan. Lakukan saja bagiannya adik-adik.
Kerjakan saja bagian adik-adik dengan sungguh-sungguh, yaitu belajar dengan rajin, menghormati orang tua, jaga pergaulan kalian di sekolah, di tempat les, di tempat bermain, atau di mana saja kalian berada. Dan yang paling penting adalah terus menjaga, terus membangun hubungan kalian dengan Tuhan. Rajin baca Alkitab, berdoa, dan terus mendengarkan setiap renungan teens yang diajarkan dari setiap kakak-kakak pengajar 3G Teens. Itu akan sangat menolong adik-adik untuk tetap fokus pada janji Tuhan dan tidak menjadi seorang yang mudah menyerah. Soal bagaimana hasilnya, adik-adik serahkan ke tangan Tuhan dan biarkan Tuhan yang bekerja. Tuhan sanggup menepati janjinya selama adik-adik tidak menyerah. Sebab sama seperti Tuhan memperhatikan Sarah dan melakukan bagi Sarah apa yang difirmankan dan dijanjikannya, Tuhan juga memperhatikan adik-adik tentunya. Dan Tuhan akan melakukan bagi kita seperti apa yang difirmankan dan dijanjikan Tuhan bagi kita. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Adik-adik harus percaya akan hal itu. Nah, pelajaran yang berikut, apa yang harus kita lakukan saat Tuhan sudah menepati janjinya di dalam kehidupan kita? Kita harus menjaga dan tetap melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Pernahkah adik-adik mendapatkan sesuatu padahal adik-adik berpikir sulit, bahkan tidak mungkin untuk mendapatkannya? Contoh, saat adik-adik ingin sekali punya sepeda atau handphone mungkin, namun orang tua adik-adik malah meminta untuk adik-adik belajar sungguh-sungguh dan meraih ranking di kelas terlebih dahulu. Setiap hari adik-adik terus mengingat janji itu dan hal itu terus menjadi motivasi untuk adik-adik terus belajar. Tapi orang tua adik-adik belum memberikan kepada adik-adik apa yang adik-adik minta, apa yang dijanjikan kepada adik-adik karena waktunya belum tepat, belum saatnya untuk diberikan kepada adik-adik. Maka adik-adik terus menunggu setiap hari dan terus belajar, dan tiba-tiba suatu hari orang tua adik-adik pulang dari kantor dan memberikan apa yang sangat adik-adik inginkan tersebut yang sudah pernah orang tua adik-adik janjikan. Bagaimana perasaan adik-adik saat itu? Pasti adik-adik senang sekali dong. Pasti adik-adik merawatnya, melihatnya setiap hari, bahkan sangat ingin untuk menghabiskan waktu dengan apa yang didapatkan itu. Namun, apakah setelah adik-adik menerima hadiah tersebut, adik-adik masih belajar dengan sungguh-sungguh atau tidak? Kita belajar dari cerita Abraham. Setelah Ishak lahir, Abraham dan Sarah pasti sangat bersuka cita karena mereka mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dan apa yang sangat mereka rindukan selama ini. Namun setelah itu apa yang mereka lakukan? Apakah mereka lupa kepada Tuhan? Apakah mereka sibuk mengurusi Ishak dan lupa akan kewajiban mereka di hadapan Tuhan? Oh tidak. Di ayat yang keempat tadi yang kita baca, dikatakan bahwa Abraham melakukan seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Mereka tetap melakukan perintah Tuhan. Mereka menamai anak itu Ishak dan mereka juga menyunatnya pada hari yang ke-8 seperti yang dikatakan Tuhan kepada Abraham di Kejadian 17 ayatnya yang ke-12 dan 19. Adik-adik dapat baca sendiri ya. Nah, untuk itu kita belajar adik-adik, jangan pernah lupa untuk taat kepada Tuhan meski saat kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, meski saat kita sudah mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Adik-adik harus terus ingat bahwa apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, apa yang kita miliki hari ini, pertama, semua itu datang dari Tuhan, dan yang kedua, semua itu bisa Tuhan ambil kapan saja. Dan yang ketiga, pelajaran kita hari ini, jadikan saat ketika kita menerima janji Tuhan itu sebagai kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan. Di ayat yang ke-6 dan ke-7, Sarah mengingat bahwa ia pernah tertawa, ia pernah ragu akan janji Tuhan. Namun ternyata Tuhan menepati janjinya dan mereka memberi nama Ishak kepada anak mereka. Nama Ishak ini akan terus mengingatkan Abraham dan Sarah bahwa mereka pernah ragu dan bahkan tertawa. Namun Tuhan tetap menepati janjinya. Ingat adik-adik bahwa sekalipun kita ragu, sekalipun kita terkadang tidak percaya, namun Tuhan kita tetap setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Kita belajar untuk mempercayai Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Nah, kembali dalam cerita Abraham dan Sarah tadi, bahwa nama Ishak ini menjadi kesaksian bahwa Tuhan itu sanggup menepati apa yang dijanjikan bagi mereka. Kaniken mau mengajak adik-adik untuk mengingat apa kebaikan Tuhan yang sudah adik-adik terima selama ini. Apa pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah adik-adik terima? Pasti banyak sekali kan? Contohnya mungkin saat adik-adik menerima ranking di kelas, atau adik-adik mendapatkan nilai yang bagus, atau saat adik-adik naik kelas. Apa saja yang adik-adik raih dan itu sesuatu yang luar biasa buat adik-adik. Memang benar adik-adik
menerima itu semua karena adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi bukankah kekuatan yang adik-adik dapat, bukankah kepintaran yang adik-adik terima itu semuanya datang dari Tuhan? Nah, disitulah adik-adik harus mengingat bahwa semua itu adalah bukti dari kebaikan Tuhan di dalam hidup adik-adik. Belajar untuk jangan pernah ragu sama Tuhan dan terus menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup adik-adik. Ketika adik-adik menerima sesuatu dari Tuhan, ketika adik-adik meraih sesuatu dalam hidup adik-adik, belajar untuk berkata bahwa ini semua karena anugerah dari Tuhan. Menceritakan kebaikan Tuhan yang Kaniken maksud di sini bukan berarti Kaniken minta adik-adik untuk setiap hari cuman bercerita ke teman-teman, tetangga atau siapapun dalam kehidupan adik-adik, bahkan sampai adik-adik lupa belajar. Bukan berarti Kaniken mengajarkan adik-adik bercerita dari pagi sampai malam dan akhirnya adik-adik lupa belajar. Wow, jangan seperti itu juga. Karena itu namanya banyak omong, bukan menceritakan kebaikan. Nah, yang Kaniken maksud soal menceritakan kebaikan Tuhan, justru dengan tetap adik-adik menjaga kehidupan adik-adik, pilihan hidup adik-adik, supaya orang-orang di sekeliling adik-adik melihat bahwa Tuhan benar-benar ada di dalam kehidupan adik-adik dan Tuhan baik, sehingga adik-adik bisa berhasil di sekolah, berhasil mendapatkan nilai-nilai yang bagus, dan banyak prestasi-prestasi yang lain yang dapat adik-adik raih di masa muda adik-adik. Oke, kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini ada 3, yaitu yang pertama, jangan pernah ragu akan apa yang sanggup Tuhan lakukan untuk kita. Dan yang kedua, tetap lakukan firman Tuhan saat doa kita dijawab Tuhan. Dan yang ketiga, jadikan hidup kita sebagai kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Dan ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Kaniken bacakan ya buat adik-adik. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, ayo adik-adik, saatnya kita untuk berdoa. Mari adik-adik tutup mata dan Kaniken akan memimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Engkau masih mengizinkan kami untuk merenungkan firman kebenaran-Mu Tuhan. Dan hari ini kami belajar dari kehidupan Abraham. Kami belajar Tuhan untuk terus mengingat, untuk terus percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan apapun, lebih dari apa yang dapat kami pikirkan, lebih dari apa yang dapat kami bayangkan. Dan Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Ajar kami Tuhan Yesus untuk terus memegang teguh janji-Mu dan tidak kehilangan harapan dalam kehidupan kami. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami meminta perlindungan-Mu Tuhan bagi setiap kami, terkhususnya anak-anak 3G Teens, di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan masa muda mereka Tuhan. Biar mereka terus aman di dalam perlindungan-Mu Bapa, dan dalam setiap pilihan-pilihan hidup mereka, mereka mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Taruh mereka rasa haus dan lapar akan Engkau Tuhan Yesus, sehingga mereka terus belajar, mereka terus mendengarkan akan firman kebenaran-Mu Tuhan setiap hari, dan mereka terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, sehingga satu saat nanti Tuhan, ketika Engkau membawa mereka menjadi pemimpin-pemimpin Tuhan Yesus, mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang memiliki hati yang lembut di hadapan-Mu, yang mau dibentuk oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, biar setiap firman kebenaran yang sudah disampaikan hari ini Tuhan Yesus bagi anak-anak-Mu, terus anak-anak-Mu ingat dan mereka lakukan itu di dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan bagi-Mu Tuhan. Ajar kami untuk memberi yang terbaik dari kehidupan kami, sebab Engkau terlebih dahulu telah memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk memberi dengan hati yang tulus Tuhan, dan terus memandang kepada Engkau Tuhan, sehingga setiap persembahan, setiap korban syukur yang anak-anak-Mu beri Tuhan Yesus, boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus, dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan, dan menjadi berkat yang berlimpah bagi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami memberkati setiap persembahan yang akan diberikan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, adik-adik bisa mengumpulkan persembahan adik-adik, diberikan kepada orang tua, dan nanti orang tua adik-adik akan membawa ke Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Dan sekarang kita akan berdoa syafaat. Seperti biasa, kita akan mendoakan untuk 3 pokok doa. Dan yang pertama,
kita akan mendoakan bagi semua anak-anak teens dan keluarga untuk senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Dan yang kedua, kita akan berdoa bagi gereja kita, Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kita juga berdoa bagi gembala kita, Pastor Charles Besi dan keluarga, dan semua jemaat Gereja Sitri Pemulihan Kupang agar senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan yang ketiga, kita juga akan berdoa bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, terkhususnya untuk provinsi kita, Provinsi NTT, dan lebih khusus untuk kota Kupang yang kita tinggal di dalamnya saat ini. Mari adik-adik kita tutup mata sekali lagi, kita akan berdoa kepada Tuhan kita. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, saat ini kami kembali datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami mau terus Tuhan berjalan bersama Engkau, dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kami mau terus melihat Tuhan janji-janji-Mu digenapi di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa bersama-sama dengan anak-anak-Mu Trijiteens. Kami berdoa memberkati anak-anak Trijiteens Tuhan Yesus. Engkau ada bagi mereka, Engkau ada di dalam kehidupan mereka, di dalam hati mereka. Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus, dan biar mereka senantiasa aman di dalam perlindungan-Mu. Hamba berdoa saat ini memberkati anak-anak Trijiteens dan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Jagai mereka Tuhan, terkhususnya dalam masa pandemi corona saat ini Tuhan Yesus. Hindarkan mereka dari setiap mara bahaya, dari setiap sakit penyakit Tuhan Yesus. Segala apapun yang tidak terjadi atas seizin Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, berdoa memberkati gereja kami, Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap program gereja, setiap apapun yang Kau izinkan dikerjakan di dalam pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus, biar itu Engkau pakai untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa mengenal akan Engkau dan semakin bertumbuh di dalam firman kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati gembala kami Pastor Charles Besi dan keluarga untuk senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan, senantiasa dipakai Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga setiap pikiran, perbuatan, perkataan mereka Tuhan Yesus sungguh terjadi seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Dan biar urapan Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan Pastor Charles dan keluarga, dan biar keluarga ini terus Engkau pakai untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan, dan membimbing setiap kami anak-anak-Mu yang Engkau percayakan untuk digembalakan di tempat ini. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, lebih khusus untuk provinsi kami NTT, dan lebih khusus untuk kota Kupang di mana kami tinggal Tuhan. Kami berdoa memberkati di dalam nama Yesus untuk setiap pemimpin-pemimpin mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Biar senantiasa aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus, dan setiap kebijakan, setiap apapun yang dikerjakan di dalam bangsa ini Tuhan, datang untuk mempermuliakan nama-Mu dan membawa kesejahteraan bagi setiap anak-anak-Mu yang Kau izinkan tinggal di dalam bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terus memandang kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pergumulan kami Tuhan. Engkau Allah yang mendengar jauh lebih dalam dari apa yang dapat kami sampaikan Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati, Engkau menjawab menurut cara dan waktu-Mu yang terbaik Tuhan Yesus. Ajar setiap anak-anak kami, anak-anak Trijiteens, untuk tetap berharap kepada Engkau dan tidak berhenti percaya bahwa Engkau sanggup menjawab setiap kebutuhan, setiap kerinduan hati mereka Tuhan, menurut cara dan waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Kini saatnya kami akan menerima berkat yang datang dari Engkau Tuhan. Mari adik-adik, tadahkan tangan adik-adik dan kita menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus terus menyertai kehidupan adik-adik sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semua berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya mari katakan amin. Ibadah kita telah selesai. Teman-teman jangan lupa menghafalkan ayat hafalan kita yang ada di bawah ya. Dan jangan lupa mengerjakan aktivitas yang diberikan. See you next week. God bless you. Bye. When I was searching, your love was never far. You made a way to get to me.